Selamat malam pemirsa, saya Rizka Indah hadir di hadapan Anda malam hari ini dalam Talk to iNews. Pemirsa, malam hari ini kita akan membahas dua tema seperti biasanya, tentu saja terkait dengan trending topik di sepekan ini terkait dengan masalah melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Dan tentu saja ini memunculkan banyak opini dan juga menimbulkan keresahan begitu di masyarakat. Tidak hanya bagi masyarakat saja, namun juga dari para pelaku industri, pelaku usaha juga sudah mulai resah bahwa melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika ini tentu saja diharapkan pemerintah bisa berperan serta aktif begitu untuk menjaga kestabilan nilai rupiah terhadap dolar Amerika. Kemudian yang kedua nanti kita juga akan membahas terkait kontroversi sebuah web atau situs yang bernilai 140 miliar yang diberikan nama Revolusi Mental. Kita akan lihat seperti apa sebenarnya kegunaan dari web atau situs Revolusi Mental ini, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Namun sebelum saya perkenalkan beberapa narasumber kami yang sudah hadir di Talk to iNews malam hari ini, saya akan mengajak Anda pemirsa untuk melihat grafik terkait dengan pelemahan atau melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dalam sepekan. Kalau kita lihat pemirsa di hari Selasa yang lalu atau Selasa kemarin, kita lihat rupiah mengalami penurunan gitu hingga berada pada level 14.067 rupiah per dolar Amerika Serikat. Walaupun sebenarnya dalam 3 hari ke belakang rupiah juga terus melemah, namun hari ini pemirsa rupiah kembali menguat. Kita lihat di angka 14.011 rupiah. Ya, meskipun sebenarnya tidak terlalu signifikan terhadap pergerakan ini, namun rupiah juga belakangan terus menguat begitu ya. Hal ini juga terkait dengan berbagai macam faktor yang menjadi penyebab tingginya atau naik turunnya rupiah terhadap dolar Amerika. Perekonomian Indonesia dibuat bingung dengan makin tingginya nilai mata uang dolar terhadap rupiah yang hari ini berada pada angka 14.011 rupiah. Berbagai latar belakang dituding menjadi alasan tingginya nilai dolar, mulai dari dalam dan luar negeri. Dari dalam negeri terkait tingginya barang impor yang masuk ke Indonesia. Sementara dari luar negeri berasal dari krisis ekonomi yang menghantam Yunani, serta konflik Korea Selatan dan Korea Utara. Gubernur Bank Indonesia kemarin melakukan koordinasi dengan DPR di Senayan. Selain karena faktor global, Bank Indonesia mengatakan pelemahan rupiah juga disebabkan terlambatnya pencairan dana APBNP. Sebetulnya melemahnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah karena memang ada pemerintahan baru, APBNP-nya baru disetujui di bulan Februari, ada penyesuaian nomenklatur, pengisian jabatan, dan juga perlu ada proses pengadaan, lelang, dan sebagainya. Di tengah kebingungan masyarakat terhadap melemahnya rupiah, pemerintah justru terlihat kehabisan cara membuat perekonomian Indonesia kembali stabil. Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro malah menyatakan pasrah kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terpuruknya perekonomian Indonesia. Hingga saat ini dolar memang masih kuat terhadap mata uang Indonesia. Selain pemerintah yang melakukan langkah-langkah untuk menurunkan nilai dolar, hal yang dapat dilakukan oleh masyarakat adalah selalu membeli atau menggunakan barang produksi dalam negeri sehingga tidak tergantung oleh produksi ekspor. Tim Liputan iNews TV memberitakan. Ya, pemirsa, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat seperti yang tadi sudah saya sampaikan di awal berdampak besar terhadap para pelaku usaha atau pelaku bisnis yang memang sebagian besar bahan bakunya adalah impor begitu terhadap Indonesia. Lalu kira-kira apa saja peran pemerintah yang sudah dilakukan untuk menahan atau menjaga fluktuasi dari nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika? Kita sudah hadirkan beberapa narasumber malam hari ini di Talk to iNews. Saya perkenalkan terlebih dahulu dari ujung sana, tampaknya dari ujung sini sedang asik berdiskusi begitu ya, walaupun sebenarnya kita belum memulai untuk berdiskusi. Saya perkenalkan terlebih dahulu ada Pak Iksan Ingratubun begitu ya Pak ya, Ketua Umum Akumindo atau Asosiasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Indonesia. Selamat malam Pak, terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Walaupun dolarnya masih agak fluktuatif tapi tetap tersenyum juga tetap begitu ya. Optimis, UMKM tetap optimis. Tetap optimis, UMKM tetap berjalan. Kemudian ada Pak Bambang SN, Direktur Eksekutif Ginsi.
Iya, nanti kita akan berbincang lebih lanjut, Pak, terkait dengan apa yang menjadi keresahan dari para importir ini sendiri, begitu ya. Bang Ihsanuddin Nursi, terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Sepertinya beberapa kali Anda menyampaikan di sini terkait dengan kondisi ekonomi rupiah tetap belum berubah ya, Bang ya? Insya Allah. Mudah-mudahan membaik. Mudah-mudahan membaik. Dan yang selalu tetap hadir kalau kita panggil malam hari ini kaitannya dengan ekonomi, Mas Arief Budimanta, terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Kalau boleh tahu sekarang rupiahnya berapa ya, Mas? Kalau kita lihat kurs di Bloomberg hari ini 13.982 ya kurs tengahnya. Tapi kalau di spot kan pasti akan lebih beda. Itu artinya juga pergerakannya masih fluktuatif begitu? Ya relatif 2 hari ini sudah di bawah 14.000. Di bawah 14.000 namun belum bergerak secara pasti begitu ya? Ya dalam konteks nilai tukar ini karena kita menganut sistem devisa bebas, maka kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas nilai tukar itu banyak sekali gitu ya. Terkait misalnya dengan raca pembayaran, kemudian daya saing dari nilai tukar kita terhadap nilai tukar mata uang yang lain, karena kan kita memproduksi barang, kita harus ekspor gitu. Nah sekarang justru misalnya kepada UMKM yang posisinya lagi ekspor, misalnya ke Amerika, mereka mendapatkan berkah super dolar sekarang yang luar biasa kalau dalam ekspornya ke Amerika misalnya seperti itu. Ataupun tapi kalau efek dari normalisasi kebijakan moneter Amerika itu pengaruh juga ya? Ya pasti berpengaruh ya, karena apa? Satu, karena kita kan untuk memproduksi itu sebagian bahan bakunya datangnya impor. Ya kalau nilai tukarnya tinggi, ya menguat US dollars, terus jualnya dalam rupiah, ya kan, penghasilannya dalam rupiah, otomatis berpengaruh terhadap cost daripada biaya produksi. Dan itu implikasinya adalah meningkatkan harga, kemudian nanti pada agregat akan menjadi inflasi ya terhadap kebutuhan-kebutuhan impor yang dikonsumsi di dalam negeri. Saya mau ke Pak Bambang terlebih dahulu nih, yang mungkin merasakan begitu ya dengan pasti terkait dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Apa yang menjadi keresahan paling utama saat ini, Pak Bambang? Ya, importasi yang kita ketahui bersama itu ada dua model ya. Ada yang diimpor untuk diperdagangkan sebagai pemegang APU ya, nggak berkenaan impor umum, dan impor yang untuk sebagai bahan baku penolong untuk kebutuhan dalam negeri, dan kemungkinan juga akan menjadi dijual lokal maupun diekspor. Nah, kondisi kedua-duanya memang saat-saat ini lesu, dan nampaknya kalau kita lihat di pelabuhan seharusnya kan kalau kita lihat tadi udah disinggung mengenai ekspor itu kan lebih diuntungkan, betul. Tapi terminalnya juga nggak jauh berbeda ya. Kebetulan dulu lama di pelabuhan. Terminalnya ekspor dengan terminal ekspor impor tuh nggak jauh. Seharusnya kalau dilihat di sini berarti kan rame di ekspornya itu. Ini jujur aja enggak. Gitu loh. Ini sehingga apa yang terjadi? Oh rupanya begini. Bahan baku penolongnya diimpor dan kemudian diolah dalam negeri untuk dibuat lokal. Apakah tidak dengan kenaikan itu kan apakah serta-merta kita bisa menaikkan harga? Tidak. Tidak bisa serta-merta. Nah, yang ada adalah pengaturan kembali, menata kembali anggaran, bahkan juga untuk bahan baku yang telah diolah menjadi ekspor. Otomatis harganya pasti akan berbeda. Pembeli di sana mikir-mikir gitu loh. Kira-kira di situ. Kesimpulannya kedua-dua pemegang kapal impor tadi adalah ya wait and see. Yang paling memprihatinkan adalah industri di perumahan, saudara kita ini ada di sana, yang sangat ketergantungan dengan bahan baku impor. Gitu. Kurang lebih begitu. Kalau dari Pak Iksan sendiri melihatnya bagaimana Pak Iksan? Ini, secara keseluruhan, dolar boleh tinggi, tetapi yang kita harapkan UMKM adalah kestabilannya saja. Kestabilan dari nilai tukar ya? Nilai tukar. Nah, memang betul dikatakan bahwa UMKM yang berhubungan dengan usaha besar, yang berhubungan dengan impor bahan baku, yes. Tetapi secara keseluruhan, secara garis besar UMKM tidak terlalu banyak terpengaruh dengan hal ini. Tetapi memang penting pemerintah harus menjaga. Kenapa? Nanti akan berdampak kepada para UMKM yang sifatnya kecil. Ada beberapa program yang sudah di pemerintah, KUR sudah diberikan 12%. Tapi ada yang kurang, belum sempurna.
pembelaan terhadap pengusaha UMKM yang gagal. Iya. Oke, kreditnya dijaminkan oleh Jamkrindo Askrindo, tapi kalau dia gagal berusaha, apa yang bisa dilakukan? Nah itu mungkin yang kita harapkan dari UMKM adalah kestabilan aja, kestabilan harga. Karena begini, Indonesia menurut UMKM, kekuatan Indonesia ada di Indonesian, orang Indonesia. Jadi kalau dia menggunakan lokal konten yang lebih banyak, dia akan jual ke Indonesia lebih aman. Tidak ada terpengaruh dengan dolar. Tapi kalau impornya lebih banyak ya sudah. Ya. Pasti akan Oke, Pak Ihsan boleh ditahan terlebih Oke. dahulu. Saya sebelum ke Bang Ihsanuddin Nursi, kita mau lihat dulu kondisi di lapangan ini seperti apa, karena kita tahu juga pelemahan nilai tukar rupiah ini juga berdampak kepada para pengusaha yang pengusaha kelas menengah ke bawah begitu ya. Kita akan melihat faktanya seperti apa. Sudah ada Dewi Martiana saat ini di Pasar Keramat Jati Jakarta. Kita akan lihat. Dewi Martiana, silakan. Saat ini dolar sedang tinggi-tingginya dan saat ini memang rupiah sedang melemah dan terlihat di pasar ini bahwa harga daging di sini masih cukup tinggi, yaitu Rp110.000 per kilogram, itu harga daging sapi. Kemudian harga ayam juga masih tinggi meskipun sudah mengalami turun ya dari harga Rp40.000 per kilo, sekarang sudah turun menjadi Rp35.000 per kilogram untuk ukuran 1,5 kilo. Kemudian untuk buah-buah impor juga itu mengalami kenaikan harga dari harga normal Rp5.000 dari harga normal, seperti kiwi per kilo harganya Rp45.000 kemudian menjadi Rp50.000 per kilo saat ini. Kemudian juga ada harga tempe itu masih tetap normal harganya, namun mereka tetap merasa, pedagang masih merasa mereka merasa khawatir akannya dengan kenaikan harga ini. Dan saat ini saya telah berada dengan seorang pedagang tempe di Pasar Keramat Jati ini dengan Bapak Maizun. Pak Maizun, bagaimana Pak menurut Bapak dampak dari kenaikan dolar ini Pak? Pastilah kalau kita sebagai orang kecil merasakan dampaknya lah. Sehingga maksudnya kenaikannya antara sekitar Rp50.000, Rp60.000 itu per kintalnya. Oke, itu harga kedelai ya Pak ya? Ya, Pak. Ya. Oke, kemudian untuk ukuran tempe sendiri Pak nih Pak, dikurangnya atau tidak Pak? Masih standar lah, stabil gitu. Masih stabil ya Pak ya? Untuk harga tadi berapa Pak? Antara sekitar Rp4.000 sampai Rp6.000. Oke, kemudian untuk daya beli masyarakat sendiri Pak, apakah berkurang atau stabil atau bagaimana? Nah, berkurang lah kasar ngomong dari ukuran normalnya tadi biasanya itu. Oke, kemudian Pak untuk omset Bapak sendiri Pak, seperti apa Pak? Nah kalau omset stabil gitu. Nggak berkurang itu. Berkurang ya Pak ya. Kemudian Bapak nih Pak, khawatir tidak Pak dengan adanya kenaikan dolar seperti ini, rupiah melemah? Khawatir kan Pak? Khawatir sekali. Nanti kan kita kena imbasnya lah kalau dolar naik mulu gitu. Oke, kemudian harapan Bapak nih Pak pada pemerintah? Ya mudah-mudahan harga kedelai stabil gitu, kembali semula gitu. Oke Pak, terima kasih Pak Maizun. Sama-sama Mbak. Kelas kembali. Iya Rizka, memang harga tempe dan tahu masih terpantau cukup normal di pasar ini. Meski demikian tidak mengurangi jumlah pembelian dari masyarakat sendiri. Dan aktivitas di sini juga masih normal seperti biasanya Rizka. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kembali ke Anda ke studio, Rizka. Ya, baik Dewi Martiana pemirsa melaporkan langsung dari Pasar Keramat Jati Jakarta. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Saya langsung ke Bang Ihsanuddin saja. Tadi sudah melihat kondisi pasar bahwa harga daging masih di harga 110, kemudian ayam juga memang cenderung turun, kedelai, tempe, daya beli masyarakat menurun. Intinya begitu. Oh, ini semua yang mengandung lokal, mengandung konten impor, itu pasti naik. Pasti akan naik ya. Satu, yang kedua, kalau harga sapi menurun dibanding sebelumnya, itu bukti Indonesia memang nikmat didikte oleh importir. Nikmat? Iya, iya dong, importir enak mendikte. Iya. Kan kemarin importir lahan habis-habisan, harga melejit. Sekarang begitu importir terbuka, harga turun. Itu artinya dampak dari liberalisasi perdagangan dan kekuatan kayak gitu, itu didikte oleh sebuah sistem yang luar biasa. Kalau pakai tesisnya Krugman tentang kebebasan impor tadi, kebebasan perdagangan khususnya pada ekspor impor, terutama yang impor, itu ketika sebuah negara
kekuatan domestiknya tidak mampu memenuhi diri sendiri dan kemudian tergantung pada impor, dia akan melahirkan betapa negara domestik itu ditekan habis-habisan. Itu Krugman ketika menerima Nobel Ekonomi 2008 kemarin posisinya. Nah, kalau kita lihat harga-harga seperti itu, apa yang terjadi pada kita sebenarnya? Kita mesti ngelihat kalau konstruksi ekspor impor itu begini. Barang yang kita ekspor, pertanyaan besarnya, local kontennya gimana? Konten lokalnya kayak gimana? Kemudian impor kontennya kayak apa? Kayak Bapak ini misalnya, Pak Iksan nanti misalnya katakan bicaranya makanan. Kita harus kejar lagi pertanyaan kontennya kayak gimana? Untuk bisa melihat seperti berapa besar. Apalagi kemudian tadi kata kuncinya, yang kami butuhkan adalah price stability, stabilitas harga. Yang saya bilang berkali-kali di iNews, bahwa yang namanya price stability is public goods. Jadi dalam negara modern, price stability is public goods. Tesisnya sesungguhnya sudah dimulai di akhir abad 20 posisinya. Betapa pentingnya memainkan stabilitas harga itu gitu posisinya. Nah kalau Bapak ini menikmati kenaikan kejatuhan rupiah gitu posisinya, tapi kemudian ribut juga soal stabilitas harga, Krugman lagi-lagi tesisnya bilang, itu membuktikan abnormal yang berulang-ulang menjadi normal. Normalnya normal sakit, itu Krugman ngomongnya. Normalnya tidak benar berarti. Normal sakit. Jadi saya ingin mengatakan begini, tesis-tesis yang muncul di negara yang demikian rupa menjunjung tinggi pasar bebas sendiri, sesungguhnya sedang berupaya memperbaiki diri. Yang buat Indonesia, buat saya gitu, buat saya dalam pandangan saya kan ngomong kayak gini bukan baru nih. Saya ngomong udah belasan tahun lalu gitu sampai sekarang. Buat saya tidak ada perbaikan. Joko Widodo sadar bahwa kebijakan kemarin itu salah. Dia munculkan Trisakti. Tapi anehnya kebijakannya malah tidak memperbaiki. Itu masalahnya. Gitu. Dia munculkan Trisakti. Atau katakan kebijakannya telat mengantisipasi. Atau katakan kebijakannya tidak menyelesaikan akar masalah. Seperti contoh misalnya buyback saham. Ya elah. Anda tahu nggak kalau ini saya dalam rangka menstabilkan mengatasi Black Monday misalnya kemarin gitu ya, saya lari sedikit ya posisinya. Coba kita hitung dari transaksi per hari 6,6 triliun, rata-rata 6,6 triliun. Berapa komponen jual asing net jual asing? 5,4 triliun. Itu artinya ke asing demikian enak mendikte. Lalu tambah lagi dengan SBN. SBN 532 triliun. Jumlahnya 38% dari total. Begitu dia kebersih jatuh lagi, kena lagi si bapak ini gitu. Itu artinya ada cara yang salah begitu ya yang dilakukan oleh pemerintah. Karena itu saya bilang pada konsep ini Darmin benar. Saya setuju pada Darmin, udahlah kita jangan fokus di keuangan. Kita perbaiki real. Saya bilang sejak awal juga saya bilang, yuk kita perbaiki sektor real. Bahkan saya bilang tegas lagi, bapak-bapak modal kayak gini nih, ini yang mesti dibantu. Jauh sebelum krisis di sebuah provinsi di Pulau Jawa yang cukup, saya sebut aja Provinsi Jawa Timur, saya bilang begini, kalau Anda ingin menahan laju perlambatan perekonomian, suka tidak suka backbone-nya adalah sektorial. Fokus lagi sektorial, di mana? UMKM, fokus lagi UMKM-nya. UMKM yang punya daya juang dan lokal konten yang luar biasa, itu bisa kok dibikin. Tapi begitu dikejar datanya, mana UMKM yang punya daya juang dengan lokal konten yang bagus? Nggak ada. Belum nemu juga gitu ya. Saya boleh potong terlebih dahulu karena saya harus break. Bapak-bapak mohon maaf. Dan pemirsa Anda juga jangan kemana-mana, Talk to iNews akan kembali hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.